Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Dian Eka Sari, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Kedunguni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Pada tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi di sekolah. Tapi sebelumnya saya akan memberikan pengertian tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Apa saja yang menjadi ciri dari ketiga langkah segitiga restitusi tersebut? Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu pergeseran identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali diri dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi mereka secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, ada 2 kasus yang saya angkat di SMK Negeri 1 Kedunguni. Mari kita simak bersama kasus yang saya angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Adik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Miss. Mas Ade tahu nggak kenapa Miss Dian panggil ke sini? Tahu, Miss. Karena nilai saya masih kosong. Nilainya masih kosong, oke. Miss Dian lihat, Ade kan ketua kelas, Ade juga rajin, Ade juga sopan. Pasti ada alasan yang membuat kamu tidak mengerjakan tugas. Ya, Miss. Maaf, Miss. Kemarin saya sebagai pengurus OSIS ditunjuk sekolah untuk jadi panitia di SMK. Jadi waktu, tenaga, dan pikiran saya terkuras untuk kegiatan tersebut. I see. Miss Dian juga dulu pernah kok di kesiswaan. Miss Dian tahu ada banyak waktu, tenaga, dan pikiran yang terkuras. Terus, kenapa tugas kamu masih kosong? Ini saya lupa mengerjakan tugas saya dari Miss Dian karena kesibukan saya membuat saya lupa dengan tugas tersebut dan belum mengumpulkan. Wajar lah ya, karena kemampuan kita kan terbatas, waktu kita juga terbatas. Tapi untungnya saya melihat hanya project D yang masih kosong. Ya, Miss, EAS dan tugas lain saya kerjakan, Miss. Tetapi untuk project memang belum selesai dan belum saya kerjakan. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi, Dek. Apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak, Miss. Nah, terus keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Saya tidak disiplin waktu, Miss. Saya mengumpulkan tugas lambat. Sebenarnya tinggal editing aja, Miss. Cuma karena saya sibuk jadi lupa mengerjakannya. Oke. Terus kamu meyakini nggak kalau disiplin waktu itu penting buat kamu? Ya, Miss, saya meyakini itu. Oke. Sekarang bagaimana kamu akan menempati keyakinan kelas kita? Ya, Miss, saya akan mengumpulkan tugas saya. Saya juga akan membagi waktu agar kegiatan OSIS dapat berjalan dan tugas saya tidak ketinggalan. Oke, baik. Jadi pandai-pandailah kamu dalam mengatur waktu agar tugas dari Bapak Ibu Guru tidak menumpuk ya, Mas Ade ya. Ya, Miss. Oke. Nah, kalau kamu bisa melakukan hal itu, kira-kira kamu akan menjadi orang seperti apa, deh? Saya akan menjadi orang yang disiplin dalam mengerjakan tugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan OSIS, Miss. Gimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Saya akan merasa bangga dan puas karena dapat mengerjakan tugas sekolah dan menjadi pengurus OSIS yang bertanggung jawab. Oke, baik. Miss Dian kira cukup di sini ya.
Dan Miss Dian yakin kamu akan menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Amin. Oke, silakan kamu kembali ke kelas ya. Terima kasih, Miss. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya ya. Siap, Miss. Oke, siap. Silakan duduk Mas Ridwan. Mas Ridwan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Mas Ridwan tahu nggak kenapa Miss Dian panggil ke sini? Ya, Miss, karena kemarin saya memukul tangan Alfi di kelas waktu pelajaran Miss Dian. Oke, Mas Ridwan itu ya kalau lihat Miss Dian lihat itu kan orangnya baik, pandai, sopan. Nah, terus kok kemarin bisa memukul Alfi itu gimana? Kemudian menyakiti orang itu kan ya perbuatan yang tidak baik toh Mas. Ya, sebelumnya minta maaf, Miss. Karena si Alfi itu pada saat saya mengerjakan tugas selalu usil dan menggoda dan gitu. Oke, Mas Ridwan yang pintar, baik hati dan tidak sombong. Oke, kalau Alfi usil, kemudian Alfi godain Ridwan ketika mengerjakan soal, itu kan mengerjakan tugas itu kan sebuah godaan. Jadi Mas Ridwan kan harusnya kan tetap sabar, kemudian sopan. Nah, kita tidak boleh marah, apalagi sampai memukul, ya kan? Ya, Miss. Oke, hal itu akan merugikan Mas Ridwan sendiri ya. Nah, Ya. apakah Mas Ridwan masih ingat dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat di awal semester? Ya, masih ingat, Miss. Coba disebutkan apa saja. Saling menghormati, Oke. datang tepat waktu, dan cek kelas. Nah, itu kan masih ingat semuanya dengan keyakinan kelas kita. Nah, apakah keyakinan kelas kita itu harus dilaksanakan dengan baik? Ya, harus dilaksanakan dengan baik. Oke, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk melaksanakan keyakinan kelas dengan baik? Saya akan menghormati dan bersikap sopan pada teman dan Miss Dian. Oke, baik, berarti Mas Ridwan berjanji ya tidak akan mengulangi kejadian yang sama ya. Ya, Miss, saya berjanji. Oke, berarti Mas Ridwan minta maaf dengan Alfi ya. Ya. Oke, Mas Ridwan boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ridwan. Di sini saya akan memberikan testimoni terkait proses pembelajaran dengan Miss Dian. Pada saat jam pembelajaran Miss Dian, perasaan kami yaitu menyenangkan, berpihak pada siswa, dan pembelajaran dikolaborasikan dengan tim. Tentu siswa tidak tegang dalam kegiatan belajar mengajar, dan Miss Dian juga menerapkan keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, kita dapat merubah perilaku kita menjadi lebih baik dan lebih bertanggung jawab, serta kondisi kelas menjadi lebih kondusif. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Kurniawan Triadi akan memberikan testimoni terkait proses pembelajaran Miss Dian. Yang saya rasakan ketika diajar Miss Dian yaitu seru dan menyenangkan, karena Miss Dian mampu membuat anak didiknya rileks ketika sedang diterangkan. Selain itu, Miss Dian juga menggabungkan teknologi dan informasi dalam kegiatan pembelajarannya. Miss Dian juga menerapkan keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan tersebut, kami jadi lebih saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang segitiga restitusi. Semoga dapat bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa.